Pesta perayaan. Kediaman keluarga Harrison terlihat ramai. Mansion mewah itu didatangi oleh orang-orang terpilih karena hari ini merupakan hari anniversary pernikahan Roland dan Anna. Taman luas itu sudah dihias sedemikian rupa. Ada banyak meja berisi makanan dan minuman. Beberapa pelayan berbondong-bondong menyuguhi hidangan untuk para tamu. Benar-benar sebuah pesta yang berkelas. Seorang wanita berpakaian gaun berwarna merah terang terlihat sibuk menyambut para tamu. Dia adalah Anna. Dan di sampingnya ada Roland yang juga memakai jas berwarna merah. Sebenarnya banyak orang yang berbisik-bisik mengatakan jika Anna lebih pantas menjadi putri Roland, bukan istrinya. Tapi Anna menulikkan pendengaran. Dia tidak peduli. Yang terpenting hidupnya terjamin dengan warisan yang akan diberikan padanya. Dia hanya membayangkan bagaimana hidupnya akan sangat bahagia ketika kelak dia menjadi pemilik Harris Group, seperti yang dijanjikan oleh Roland padanya. "Kau benar-benar cantik malam ini, Anna," ucap Roland sambil mengecup punggung tangan Anna dengan mesra di depan banyak orang. Anna sendiri hanya tersenyum senang. Dia merasa bangga dengan pujian itu karena seharian ini dia sudah menghabiskan banyak waktu dan juga uang di salon kecantikan. Dia ingin tampil mempesona dan memukau di hadapan banyak orang, juga menjadi wanita yang paling cantik untuk Saka karena dia sudah mempersiapkan sebuah kejutan untuk pria itu. Roland menggandeng tangan Anna lalu membawanya untuk menemui para tamu yang sudah bertepuk tangan untuk menyambut mereka. "Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Saya sangat menghargainya," ucap Roland sambil menunduk untuk mengucapkan terima kasih pada rekan-rekannya. "Perkenalkan, ini adalah Anna Annelies, istri saya yang sudah menemani selama 3 tahun ini." Suara riuh tepuk tangan menyambut mereka yang kini sudah berdiri di depan sebuah meja besar. Ada kue yang menjulang tinggi di sana. Anna tersenyum puas ketika para tamu tampaknya sangat menyukai penampilannya malam ini. Namun di balik senyum sumringahnya, dia sedang cemas menantikan kehadiran Saka. Karena acara sudah dimulai, pria yang ditunggu tidak kunjung datang. Dia sangat merindukan Saka, dia ingin memeluknya, dia ingin bercumbu dengannya. Dia ingin pria itu memberikan cinta seperti dulu. Anna, dia tersentak kaget saat merasakan sebuah tepukan di punggung tangannya yang melingkar di lengan Roland. "Hah? Iya sayang, ada apa?" Roland mengerutkan keningnya. Dia merasa ada yang aneh dengan istrinya itu. "Ada apa denganmu?" "Ah, tidak. Aku ya terlalu gugup untuk malam ini." Anna menggelengkan kepala untuk mencari sebuah alasan. Jangan sampai Roland mengetahui isi kepalanya jika saat ini dia sedang memikirkan Saka. "Jangan melamun, Anna. Ini pesta anniversary kita." "Ah, baiklah." Dia mengusap lengan Roland menunjukkan mimik wajah yang tampak menyesal. Namun itu hanya sepersekian detik. Karena detik kemudian dia justru merubah air mukanya menjadi judes. "Sia. Kalau bukan karena warisan dijanjikan atas namanya, Anna tidak akan mau menikah dengan pria ini." Dan pada akhirnya dia harus menunjukkan sikap antusiasnya karena banyak orang yang sudah hadir dan memberikan selamat untuk mereka. "Tuan Roland, ngomong-ngomong, di mana putra Anda? Kami tidak melihatnya." "Oh iya benar, di mana Tuan Saka? Ini hari perayaan untuk ayahnya. Kenapa dia tidak hadir?" Pertanyaan itu datang beruntun dari 2 orang pria yang berdiri di hadapannya. Mendengar pertanyaan itu, Roland tersenyum kecil. Dia tahu orang-orang akan menanyakan keberadaan Saka. Mungkin sebentar lagi dia akan datang," ucapnya dengan antusias. "Biasalah, anak muda pasti sibuk agar tampil maksimal." "Ah, benar juga," celetuk salah satu dari mereka. Sementara dalam mobil, Saka tidak henti-hentinya merasakan jantung berdebar tidak karuan. Apalagi ketika dia mencium aroma parfum dari tubuh Stella. Benar-benar sangat menenangkan hatinya. "Nanti aku harus makan apa di sana?" tanya Stella sambil menatap pria itu yang kini sudah kembali fokus. Sungguh, penampilan Stella selalu saja berhasil membuatnya pangling. Bahkan dia sampai tidak bisa menahan diri untuk menerjang Stella di atas kasur. Tapi karena mengingat ini adalah salah satu langkah balas dendam, dia harus meredam keinginannya. "Bersikaplah layaknya kekasih saya. Buat orang-orang iri dengan posisimu, Stella." Mendengar ucapan pria itu, Stella mendadak gugup. Dia meremas kelat dengan erat karena Saka baru saja mengatakan dia adalah kekasihnya. Meski itu hanya sebuah sandiwara, tapi rasanya sangat mendebarkan. Menjadi kekasih seorang pria berkelas dan tampan seperti Saka adalah mimpi para wanita. Baik, jawab Stella dengan cepat. Dia berusaha menetralkan jantungnya dan bersikap biasa saja. Mereka tiba di mansion megah keluarga Harrison, yang kini diambil alih oleh Roland. Tapi suatu saat nanti Saka akan merebutnya lagi. Karena dia tidak akan terima jika seorang pengkhianat menikmati kehidupan mewah yang seharusnya milik mendiang ibu. Dia menghentikan mobilnya di deretan mobil mewah yang sudah terparkir rapi. Saat yang sama, Brans muncul dari belakang. Ternyata pria itu juga baru sampai. Dia menghampiri mobil Saka menunggu pria itu agar masuk bersama. "Ingat Stella, lakukan yang terbaik."
Saka kembali memperingatkan, dan itu mendapat anggukan kepala dari Stella. Dia akan mencoba melakukan yang terbaik sebagai kekasih Andra Saka Harrison, meski hanya berpura-pura. Saka turun lebih dulu dan dia mendapati Branch yang baru saja sampai di samping mobilnya. "Kau baru saja tiba?" "Ya, kau datang sendiri?" tanya Branch setelah dia menganggukkan kepalanya. Tapi Saka tidak menjawab pertanyaan pria itu. Dia mengitari kap mobil untuk membukakan pintu bagi Stella. "Kenapa tidak membawa Stella bersamamu?" Lagi-lagi Branch bertanya, padahal dia sudah memberikan saran untuk Saka. Tapi kenapa tidak didengarkan? Karena dengan bawa Stella akan terjadi sebuah kehebohan besar di acara pesta perayaan itu. "Saka," ucap Branch lagi. Dia kesal karena Saka tidak mengikuti rencananya. Namun ketika dia hendak menghampiri pria itu, langkah Branch tiba-tiba berhenti. Tubuhnya terpaku saat dia melihat seorang wanita keluar di dalam mobil. Dan detik kemudian dia menyadari jika wanita itu adalah Stella. Astaga, apa wanita cantik itu adalah Stella? Ini bukan sebuah mimpi, kan? Dia terkejut sekaligus terperangah melihat sosok wanita cantik yang kini digandeng Saka. Bahkan mulutnya sampai terbuka dan terlihat cengeng. Saya tersenyum kecil. Hari ini dia benar-benar diperlakukan dengan sangat istimewa. Mereka melangkah mendekati Branch yang masih tidak berkutik. Menyadari hal itu, Saka berdecak kesal. Ini adalah yang paling tidak dia sukai ketika miliknya menjadi pusat perhatian orang-orang. Karena hal itu adalah yang terjadi pada Anna. Dia memperkenalkan wanita itu pada Roland. Namun sayangnya dia malah dikhianati. "Berkedip, Branch. Jangan sampai aku mencongkel biji matamu." Mendengar ucapan ketus itu, Branch tersadar. Dia menggelengkan kepalanya dan memejam mata sesaat. "Hah? Maaf, Saka," ucapnya yang kini menyadari tatapan maut dari pria itu. Tapi tetap saja, dia tidak bisa mengalihkan pandangan dari Stella. Dan lagi-lagi, dia menatap wanita itu dengan tatapan memuja. Sialan. Au! Branch memekik ketika menyadari tulang kering kakinya ditendang oleh Saka. Dia mengaduh kesakitan sambil mengusapnya dengan cepat. "Kau gila?" geramnya dan membalas pelototan Saka. "Aku akan lebih gila jika kau terus memandangi Stella," ucap Saka dengan tajam. Bahkan kini rahangnya sudah mengetat. Branch mendesah pasrah. Dia tahu Saka itu memiliki tingkat kecemburuan yang tinggi. Bahkan mungkin dia akan benar-benar marah jika apa yang dicap sebagai miliknya dilirik orang lain. Iya, terserah kau saja," ucap Branch lalu mengalihkan pandangan dari Stella. Lama-lama dia memakai penutup mata saja agar tidak menatap wanita itu. Sementara di dalam acara, seorang pelayan datang menghampiri Roland untuk menyampaikan berita. Jika Saka sudah tiba, dia mendekati pria itu dan membisikkan sesuatu. "Benarkah?" tanya Roland yang tampak antusias. Akhirnya, yang ditunggu-tunggu datang juga. Sambungnya lagi yang mendapat perhatian dari beberapa temannya. "Ada apa?" tanya Anna. Dia bahkan tidak bisa mendengar bisikan pelayan itu. Saka sudah datang. Mendengar nama pria yang dia cintai disebut, wajah Anna tiba-tiba berubah. Tapi senyumnya tampak dipaksakan. Namun kali ini dia terlihat sangat bahagia. "Aku tahu dia tidak akan bisa menolak tawaranku," bisiknya dalam hati dan kembali memperbaiki penampilannya. Karena Anna yakin Saka akan takjub dengan kecantikannya malam ini. Dia akan menunggu pria itu menariknya ke dalam kamar. And I pray, I believe in the better days.